a i nisam mnogo ni znala o njemu jer nije bio tako otvoren sa svima. A svakako ne bi očekivala da se to desi. Serbia adalah negara yang terletak di bagian tenggara benua Eropa. Negara ini berbatasan dengan Hongaria di utara, dengan Rumania dan Bulgaria di bagian timur, Republik Makedonia dan Albania di selatan, serta Montenegro, Kroasia dan Bosnia di bagian barat. Dalam sejarahnya, Serbia dan Montenegro pernah menjadi satu kesatuan. Namun pada tahun 2006, kedua negara itu memutuskan untuk berpisah. Tanggal 5 Juni tahun 2006, Serbia mengumumkan kemerdekaannya dan merubah nama negara menjadi Republik Serbia. Negara ini merupakan tempat di mana Nikola Tesla dilahirkan. Jika kalian tidak tahu siapa Nikola Tesla, beliau adalah ilmuwan hebat penemu bohlam atau lampu yang hingga saat ini kita gunakan bersama. Orang Serbia memiliki beragam jenis pekerjaan seperti di banyak negara lain. Pekerjaan terbesar di negara tersebut adalah di sektor jasa, seperti perdagangan, keuangan, dan pariwisata. Ibu kota Serbia adalah Beograd, yang juga dikenal sebagai Belgrade dalam bahasa Inggris. Belgrade memiliki banyak pusat perbelanjaan, restoran, dan kafe yang menarik. Kota ini terkenal dengan malamnya yang sibuk, dengan banyak klub dan bar yang dibuka hingga larut malam. Meski negara ini tidak memiliki wilayah yang cukup luas, namun Serbia dikenal memiliki sekolah-sekolah unggulan yang diakui secara internasional. Salah satunya adalah sekolah Vladislav Ribnikar yang terletak di pusat kota Belgrade. Sekolah ini menawarkan program pendidikan yang berfokus pada seni, budaya, dan bahasa. Banyak lulusan sekolah yang melanjutkan studi di perguruan tinggi terkemuka di Serbia dan di luar negeri. Bahkan beberapa di antaranya telah menjadi tokoh terkemuka dalam bidang seni dan budaya di Serbia. Sekolah Vladislav Ribnikar juga terkenal dengan program pertukaran siswa internasionalnya. Program tersebut memungkinkan siswa dari luar Serbia untuk belajar di sekolah ini dan bertukar budaya dengan siswa setempat. Hal itu menjadikan sekolah tersebut sebagai lingkungan belajar yang inklusif dan multikultural. Pada hari Rabu tanggal 3 Mei tahun 2023, pagi itu suasana cerah dan para murid datang ke sekolah seperti biasanya. Namun pukul 08.35 pagi, seorang murid kelas 7 bernama Kosta Kecmanovic yang baru saja tiba di sekolah mengeluarkan senpi dan langsung melepaskan beberapa amunisi ke arah seorang petugas keamanan. Setelah melihat sang petugas tak berdaya, ia lalu berjalan mendekati anggota staf guru yang sedang duduk di ruangannya. Kosta kemudian melepaskan amunisi beberapa kali ke arah staf tersebut. Tak jauh dari sana ada dua orang murid perempuan yang sedang melintas. Naas mereka pun menjadi korban keberingasan Kosta. Kemudian setelah melakukan hal tersebut, bocah itu berjalan melalui koridor dan berhenti di depan pintu ruang kelas sejarah. Di sana ia mulai melepaskan amunisi ke arah para murid dan guru yang sedang mengajar. Tindakan ini membuat beberapa siswa bersembunyi di bawah kolong meja dan ada juga yang kabur dengan cara melompat dari jendela. Setelah melakukan aksinya ini, Kosta berjalan menuju ke halaman sekolah. Ia menuruni tangga sambil melepas magazine senpi lalu membuangnya ke bawah tangga.
Para guru dan murid lainnya berusaha menyelamatkan diri dengan berlari menuju ke pintu belakang sekolah. Sesampainya Costa di halaman, bocah 13 tahun tersebut menelpon pihak berwenang dan mengakui semua perbuatannya. Costa berkata bahwa ia telah menghabisi nyawa teman-temannya, bahkan bocah itu memberitahu polisi bahwa dia adalah seorang psikopat yang butuh ketenangan. Mendengar hal ini, beberapa petugas polisi setempat langsung menuju ke TKP. Sesampainya di sana, mereka langsung mengamankan para guru dan murid. Lalu, petugas melakukan penelusuran untuk mencari keberadaan Costa. Dan tak butuh waktu lama, mereka berhasil meringkus bocah tersebut. Petugas menggiring Costa ke mobil polisi dengan wajah yang ditutupi jaket. Banyak orang yang sudah berkerumun di luar sekolah untuk melihat si bocah yang telah melakukan aksi ugal-ugalan tersebut. Costa rencananya akan menjalani penelitian di rumah sakit untuk mengetahui apakah bocah itu sedang dalam pengaruh obat-obatan ataupun minuman alkohol saat melakukan aksinya. Tindakan yang dilakukan Costa ini mengakibatkan setidaknya 9 nyawa melayang. 8 orang korban merupakan murid yang juga teman Costa di sekolah. Mereka terdiri dari 7 anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Korban lainnya adalah Dragan Vlahovic, petugas keamanan yang dikenal baik hati, sangat peduli dan sudah bekerja lama di sekolah tersebut. 8 murid yang nyawanya melayang rata-rata lahir pada tahun 2009 yang berarti usianya sepantaran dengan Costa. Tak hanya itu saja, aksi bocah tersebut mengakibatkan 6 orang murid serta 1 orang guru harus dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Di TKP, petugas mengamankan 2 pucuk senpi dan amunisi dalam jumlah yang cukup banyak. Bahkan mereka menemukan 4 peledak molotov di dalam tas bocah tersebut. Melihat semua barang bukti ini, petugas selalu mencari informasi terkait siapa sebenarnya Costa. Dari hasil penelusuran dan keterangan beberapa orang, diketahui Costa yang lahir pada tanggal 30 Juli tahun 2009 tersebut memiliki 1 orang saudara perempuan berusia 10 tahun. Adik perempuannya itu juga bersekolah di Vladislav Ribnikar. Saat kejadian, sang adik melihat dan mendengar semua kekacauan yang dibuat oleh kakaknya. Orang tua Costa merupakan ahli radiologi yang cukup terkenal di Serbia. Bocah 13 tahun tersebut dikenal sebagai sosok yang pendiam, tenang, pintar, dan sangat berprestasi di sekolah. Karena sifat pendiamnya ini, Costa tidak terlalu bersosialisasi dan hanya memiliki beberapa teman saja. Ia bahkan dijuluki kutu buku oleh murid-murid di sana. Secara keseluruhan, Costa sama seperti bocah pada umumnya. Dalam kesehariannya, ia suka bermain video game, bermain bola, dan menghabiskan waktu bersama beberapa temannya. Išli smo u istom odeljenju, ali ja sam, promenila sam u drugom polugodištu, ali u prvom mi nije bio je nekako tih i bio je, izgledao je fin i imao dobre ocene, a i nisam mnogo ni znala o njemu jer nije bio tako otvoren sa svima. A svakako ne bi očekivala da se to desi. Ja sam bila dole, pošto smo imali fizičko dole i onda sam, ja sam naravno čula kako pucaju i to, znači neprekidno, nisu jedan po jedan, nego neprekidno, da. Hasil penelusuran polisi juga menemukan fakta lain yang sangat mengejutkan. Diketahui sebenarnya aksi barbarian ini telah direncanakan oleh Costa. Bahkan 2 hari sebelum ia melakukan aksinya, Costa sempat datang ke pesta ulang tahun salah satu temannya. Di momen itu, ia tidak membawa kado sama sekali. Sang teman yang ulang tahun pun bertanya, "Costa, mana hadiah untukku?" Sambil tersenyum, Costa menjawab, "Tenang, hadiahnya akan kuberikan padamu saat nanti hari Rabu di sekolah."
Mendengar hal ini, sang teman pun sangat menunggu kejutan apa yang akan Costa beri.